Pertandingan antara Inter versus River Plate menandai akhir perjuangan para wakil Amerika Selatan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Sayang, dua negara perwakilan Amerika Selatan mengalami nasib yang berbeda. Yang satu melaju sembari membawa rasa bangga, sementara yang satu harus pulang menahan malu dan kecewa. Brasil menunjukkan superioritasnya dengan keberhasilan 4 wakilnya mengisi kursi-kursi kosong di babak 16 besar. Sementara itu, 2 wakil Argentina harus pulang setelah permainan yang mengecewakan para fans militan membuat mereka tersingkir. Starting 11 Moment kali ini akan mengulas Brasil yang menggendong Amerika Selatan saat wakil-wakil Argentina pulang dengan memalukan. Simak sama-sama. Piala Dunia Antar Klub 2025 yang mengusung format baru awalnya dinilai sebagai sebuah bencana. Klub-klub dan sejumlah otoritas di Eropa sempat memboikot kompetisi ini karena menilai eksistensinya merusak fisik dan kebugaran pemain. Namun bagi klub-klub dari kawasan lain, kompetisi ini adalah ajang unjuk gigi bahwa mereka juga bisa bersaing. Spesifik ke Amerika Selatan, Brasil dan Argentina selalu menjadi kiblat sepak bola di kawasan yang satu ini. Dua negara ini beruntung karena berdasarkan regulasi FIFA ada 6 klub yang bisa ikut serta. 6 klub yang akhirnya bisa kejutkan dunia lewat performa impresif di matchday awal. Tidak ada kata kalah dalam kamus Boca Juniors, River Plate, Botafogo, Fluminense, Flamengo, dan Palmeiras di matchday awal. Semuanya berhasil memetik poin di pertandingan perdana. Boca, Fluminense, dan Palmeiras jadi yang paling disorot karena ketiganya berturut-turut berhasil menahan imbang wakil Eropa, Benfica, Dortmund, dan Porto. Di pertandingan yang lain, Botafogo menunjukkan penampilan gemilang dengan menghajar Seattle Sounders 2-1. River Plate mengunci kemenangan melawan wakil Asia yang cukup tangguh, Urawa Red Diamonds, dengan skor 3-1. Sementara wakil Amerika Selatan yang lain, Flamengo, juga tak mau ketinggalan. Mereka mengunci 3 poin penuh lewat kemenangan 2-0 melawan IS Tunis. Untuk sejenak, wakil-wakil Amerika Selatan ini berhasil membuat terpana. Sebagian merasa ini adalah kebangkitan sepak bola dari kontingen yang menjadi bagian dari Latin Amerika ini. Tapi banyak yang menilai kalau Botafogo dan kawan-kawan cuma beruntung. Fakta soal performa 6 klub tadi perlahan terjawab ketika kompetisi nyaris memasuki babak gugur. Satu kali mendulang angka mungkin masih bisa dibilang keberuntungan. Tapi ketika sebuah tim sukses meraih hasil demi hasil positif, layakkah tim itu disebut beruntung? Itulah yang terjadi pada klub-klub Brasil. Baru saja dunia dibuat terhenyak oleh wakil-wakil Latin yang sama sekali tak tersentuh kekalahan, mereka sudah unjuk gigi lagi. Flamengo menjadi yang disorot. Kehadiran Filipe Luis yang membawa taktik modern ternyata berhasil membuat wakil Brasil ini menang 3-1 melawan Chelsea. Di tempat terpisah, juara Liga Champions yang merasa optimis setelah kemenangan 4-0 kontra sesama wakil Eropa PSG juga ikut merasakan keganasan tim Brasil lainnya. Botafogo tahu betul caranya melumpuhkan timnya Luis Enrique. Terlepas cuaca panas ataupun faktor kelelahan, nyatanya Botafogo berhasil menang 1-0. Yang menjadi kemenangan pertama tim Brasil atas tim Eropa sejak Corinthians versus Chelsea pada 2012 silam. Singkat cerita, berhasil mencetak sejarah dengan mengirim 4 utusan mereka ke babak 16 besar. Palmeiras dan Flamengo layak mendapat apresiasi karena mereka berhasil lolos sebagai juara grup. Sementara itu, Botafogo dan Fluminense lolos sebagai runner-up masing-masing di grup B dan grup F. Sementara Brasil yang merupakan rival mereka membawa kebanggaan tanah Latina, Argentina justru sebaliknya.
Hasil positif yang didapat Boca Juniors dan River Plate di laga pembuka ternyata tidak mencerminkan performa mereka keseluruhan. Alih-alih membawa rasa bangga, keduanya justru harusnya malu kepada para fans militan mereka yang telah mendukung habis-habisan sepanjang fase grup. Kita mulai dari Boca. Hasil seri 2-2 yang diwarnai 2 kartu merah melawan Benfica jelas membanggakan. Kekalahan melawan tim sekali Bayern Munchen juga harusnya tak dipermasalahkan. Namun inilah masalah terbesarnya. Bagaimana ceritanya Boca bisa ditahan imbang oleh Auckland City yang levelnya lebih mirip klub semi-pro. Orang yang menjebol gawang Boca, Christian Grey, bahkan merupakan guru penjas. Ya, literally guru penjas yang mengajar di Monroe Skill Intermediate School Auckland, Selandia Baru. River Plate menjalani kisah yang sama-sama pilu. Siapa sangka kemenangan melawan Urawa Red menjadi satu-satunya kemenangan mereka di grup E. River Plate bahkan tampil bak tim Tarkam ketika kalah 2-0 kontra Inter di laga terakhir. 2 kartu merah melayang untuk skuad Marcelo Gallardo. Laga bahkan diwarnai insiden antara Marcos Acuna yang diduga melontarkan kalimat rasis kepada Denzel Dumfries. Katakanlah secara permainan River Plate memberi perlawanan cukup bagus untuk Inter. Namun secara kedisiplinan dua wakil Argentina tidak menunjukkan sesuatu yang pantas. Seperti yang kita lihat di laga melawan Inter, River Plate seolah seperti klub tukang jagal. Statistik mendukung klaim ini di mana catatan 11 kartu kuning River Plate menjadi yang terbanyak. Sementara itu beralih ke statistik disiplin lain yakni soal kartu merah. Lagi-lagi dua wakil Argentina ada di sana. Dari 3 pertandingan, River Plate mendapat 3 kartu merah yang terbanyak di antara peserta lain. Sementara rival senegaranya Boca tercatat mengoleksi 2 kartu merah. Catatan yang cukup untuk mendukung fakta bahwa saat berhasil membanggakan, tim-tim Argentina justru memalukan. Klub-klub Eropa tentu menjadi klub-klub yang paling disorot di turnamen Piala Dunia antar klub tahun ini. Namun, siapa sangka kalau turnamen ini justru menjadi turnamennya orang-orang Brasil. Selain mengirim 100% wakilnya ke babak gugur, Brasilian juga turut menghias lapangan, baik di tribun maupun di lapangan. The Athletic mencatat ada 70 pemain asal Brasil yang ikut berlaga di Piala Dunia antar klub. Dalam persentase 14% dari total pemain yang berlaga di Piala Dunia antar klub adalah orang Brasil. Brasil menyumbang jumlah pemain terbanyak, diikuti Argentina dengan 57 pemain dan Spanyol dengan 26 pemain. Bisa kita saksikan bahkan di klub-klub Eropa seperti Real Madrid dan Manchester City, kita masih bisa melihat orang-orang Brasil di dalamnya. Bahkan di klub-klub non-Eropa seperti LAFC, Urawa Reds, IS Tunis, Pachuca dan Al Hilal ada orang-orang Brasil di dalamnya. Sebagai contoh, ada Renan Lodi dari Al Hilal, Rodrigo Rodriguez IS Tunis, Igor Jesus LAFC, dan Matteo Savio dari Urawa Reds. Renato Gaucho, manajer Fluminense mengatakan ada rasa bangga tersendiri dalam diri tim Brasil di turnamen ini. Menurutnya, lolosnya semua wakil Brasil ke babak 16 besar menunjukkan kapasitas sepak bola negeri Samba yang sebenarnya. Gaucho menilai klub-klub Brasil bisa bersaing melawan klub-klub Eropa meski mereka tertinggal secara finansial. Brasil adalah negerinya sepak bola. Orang-orang lahir dan tumbuh dari olahraga yang satu ini. Bicara soal Piala Dunia antar klub, Tanah Latina sudah membangun histori sejak lama. Mereka pernah 3 kali beruntun merajai turnamen ini, yakni pada edisi tahun 2000, 2005, 2006 lewat Corinthians, Sao Paulo, dan Internasional. Tahun 2012, Corinthians mencipta sejarah. Sejak kesuksesan internasional di Piala Dunia antar klub 2006, tidak ada lagi tim yang menjuarai turnamen. Namun, Corinthians berhasil mematahkan kutukan yang berlangsung 6 tahun. Mereka bahkan menjadi tim Brasil pertama yang mengalahkan tim Eropa di ajang ini sejak kekalahan Barcelona pada tahun 2006.
13 tahun berlalu tidak ada lagi tim Brasil yang berhasil mengalahkan klub Eropa. Sampai Botafogo melakukannya di Eurosport Stadium Pasadena, California. Bersama dengan itu semua klub berhasil lolos ke babak 16 besar. Memang masih terlalu dini untuk menilai, tapi apakah ini sebuah pertanda? Setidaknya satu utusan berhasil dipastikan akan maju ke perempat final. Pasalnya akan ada satu laga babak 16 besar yang mempertemukan dua utusan, yakni antara Palmeiras dan Botafogo. Sementara itu Fluminense dan Flamengo akan diuji dua kekuatan tangguh Eropa, Inter dan Bayern. Di Eropa, jagoan-jagoan baru lahir. Dan ketika bola terus berputar, ada kemungkinan salah satu dari 4 wakil Brasil akan mengukir sejarah. New Jersey, tepatnya MetLife Stadium, akan menjadi saksi apakah klub Brasil akan mengukir sejarah atau tidak. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Brasil yang tampil membanggakan lewat para wakilnya di Piala Dunia Antar Klub 2025. Performa Brasil dan Argentina seolah anomali di level klub. Argentina yang merupakan juara dunia justru tidak banyak berkutik. Sementara Brasil yang saat ini timnasnya sedang terpuruk justru dikdaya dengan 4 wakilnya menembus fase gugur. Pertanda sudah ada. Tinggal bagaimana para klub Brasil menjawab panggilan mengambil kunci Piala Dunia Antar Klub model baru tahun ini. Kalau menurut kalian, sanggupkah klub Brasil juara dan cetak sejarah? Kasih jawaban di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton. Like and share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan momen-momen keren dan terupdate seputar sepak bola. Sampai jumpa!